Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran geografi kelas 10 dengan Miss Endah. Kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Karena ini kita masuk ke bab baru, jadi pembahasannya juga baru. Hidrosfer seperti yang kalian ketahui yaitu lapisan air. Nah, kita hari ini akan belajar tentang dinamika hidrosfer atau pergerakan hidrosfer lapisan air itu dan dampaknya terhadap kehidupan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, silakan kalian untuk menyiapkan peralatan tulis kalian dan buku kalian. Apabila nanti ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan ditanyakan ke Miss Endah. Dan apabila ada yang penting, silahkan untuk dicatat segera. Oke, silahkan mengikuti. Siklus hidrologi. Dalam siklus hidrologi memiliki beberapa komponen agar terjadi proses seperti yang ada di gambar tersebut. Untuk proses yang pertama ada proses evaporasi. Apa itu proses evaporasi? Yaitu proses penguapan air baik di permukaan darat maupun perairan laut. Proses penguapan ini mengubah air dari wujud cair ke gas. Evaporasi dipengaruhi oleh iklim, radiasi matahari, temperatur udara, dan kelembapan udara, serta kecepatan angin. Kemudian yang kedua ada proses transpirasi. Proses transpirasi ini yaitu penguapan pada tumbuh-tumbuhan melalui permukaan daun. Air hujan yang tertahan oleh daun dan menguap kembali termasuk dalam proses ini. Kemudian yang ketiga ada proses evapotranspirasi. Proses ini
merupakan gabungan dari proses evaporasi dan juga transpirasi, yaitu proses penguapan air yang berasal dari gabungan proses evaporasi dan transpirasi. Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, evapotranspirasi dibedakan menjadi dua, yaitu evapotranspirasi aktual, yaitu kondisi tumbuhan dan kondisi tanah. Dan juga ada evapotranspirasi potensial, yaitu di mana kondisi meteorologi seperti intensitas radiasi matahari, kondisi udara, dan angin. Setelah itu ada proses kondensasi. Proses kondensasi ini yaitu proses pembentukan awan. Proses ini ditandai oleh perubahan wujud dari gas atau uap air menjadi kristal-kristal es. Kemudian yang selanjutnya ada proses presipitasi. Proses presipitasi yaitu proses turunnya titik-titik air dari awan, dari awan karena kristal es pada awan sudah mencapai titik jenuh dan semakin berat. Titik-titik air yang turun ini disebut hujan. Hujan dapat berupa hujan air maupun hujan salju. Hujan air terjadi ketika udara di sekitar awan, maka kristal es akan menjadi air hujan. Jika udara dingin, kristal es akan menjadi salju. Hujan biasanya ditandai dengan awan mendung berwarna kehitaman. Selanjutnya ada proses intersepsi, yaitu proses tertahannya air hujan oleh daun dan batang tumbuh-tumbuhan. Air ini dapat menguap kembali, dapat juga diteruskan ke tanah. Proses turunnya air dari tumbuhan ke tanah dapat melalui 3 proses, yaitu yang pertama lolos air atau drop fall. Kemudian yang kedua ada aliran batang atau stem flow, dan yang ketiga ada tetesan dari daun atau drip. Kemudian proses selanjutnya ada infiltrasi dan perkolasi, merupakan proses pergerakan air hujan di dalam tanah. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada proses aliran permukaan atau surface runoff. Kalau dalam gambar di situ prosesnya dituliskan runoff ya. Jadi proses runoff ini merupakan proses saat air hujan yang tidak dapat meresap ke dalam tanah sehingga mengalir di atas permukaan tanah. Jenis-jenis sungai berdasarkan pola alirannya dibedakan menjadi A. Pola aliran radial atau menjari, yaitu pola aliran sungai yang terdapat di daerah lembah. Pola ini dibedakan menjadi radial sentrifugal dan radial sentripetal. Radial sentrifugal memiliki aliran yang menyebar meninggalkan pusatnya. Radial sentripetal alirannya dari berbagai arah menuju pusat atau daerah cekungan. Contohnya sudah ada di bawah ya. Kemudian yang B, pola aliran dendritik, yaitu pola aliran sungai yang bentuknya seperti cabang pohon tidak beraturan. Pola ini berbentuk di daerah dataran rendah. Yang C, pola aliran trellis. Pola ini berbentuk hampir sejajar seperti tulang daun. Pola ini terbentuk di pegunungan lipatan. Yang D, pola aliran rektangular, yaitu aliran yang membentuk sudut siku-siku. Pola ini berbentuk di daerah patahan serta di daerah dengan tingkat kekerasan batuan yang bervariasi. Kemudian yang E ada pola aliran pinnate, yaitu pola aliran dengan pertemuan antar sungai membentuk sudut lancip. Yang F ada pola aliran anular. Sungai utamanya berbentuk melingkar, sedangkan anak sungai berbentuk hampir tegak lurus dengan sungai utama. Pola ini berbentuk di daerah kubah atau dom. Kemudian yang G, pola aliran paralel atau sejajar. Anak-anak sungai berbentuk hampir sejajar dan bermuara ke sungai utama dengan sudut lancip. Pola ini terdapat pada lereng yang terkontrol dengan struktur. Selanjutnya akan kita bahas yaitu rawa. Rawa merupakan daratan luas yang selalu tergenang air dan memiliki kelembaban tinggi. Di sini ada ciri-cirinya, silahkan nanti kalian baca sendiri. Kemudian yang akan Miss
terangkan yaitu ada jenis-jenis rawa. Jenis-jenis rawa di sini ada swamp, yaitu lahan basah yang selalu digenangi air dan ditumbuhi berbagai macam tumbuhan seperti lumut, rumput, semak, dan pohon besar. Air yang tertutup lumut menyebabkan permukaan air berwarna hijau. Itu adalah swamp yang A ya. Kemudian yang sekarang yang B. Ada marsh, yaitu lahan basah yang hanya ditumbuhi oleh lumut-lumutan, rumput-rumputan, dan alang-alang. Kemudian yang C ada bog, yaitu lahan dengan kondisi permukaan relatif kering, sedangkan bagian bawah bersifat basah. Genangan hanya terjadi di beberapa tempat. Dan yang terakhir ada D, pasang surut, yaitu lahan basah akibat pengaruh pasang surut air laut. Rawa jenis ini terletak di daerah pasang surut. Vegetasi penutup rawa jenis ini adalah pohon bakau. Kemudian yang E, ada lebak, yaitu lahan yang tergenang karena luapan air sungai atau air hujan dalam waktu lama. Lebak biasa terbentuk di daerah cekungan pada musim hujan mengalami genangan maksimal dan menyusut ketika musim kemarau. Selanjutnya ada danau, yaitu merupakan cekungan berisi air yang dikelilingi daratan luas. Jenis-jenis danau berdasarkan proses terjadinya, yaitu ada A, danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk akibat tenaga endogen itu yang berasal dari dalam bumi ya, berupa lipatan dan patahan di kulit bumi, contohnya danau Singkara. Kemudian yang B ada danau vulkanik, yaitu danau yang berbentuk karena aktivitas vulkanik seperti letusan eksplosif gunung api hingga menyisakan cekungan besar. Contohnya danau Rinjani. Kemudian yang C ada danau tektovulkanik, yaitu danau yang berbentuk akibat gabungan antara proses tektonik dan vulkanik seperti danau Toba. Yang D ada danau glasial, yaitu danau yang terbentuk akibat pengikisan dasar lembah oleh massa es. Ketika musim panas, es mencair dan mengisi cekungan. Sebagai contoh, Danau Great di Amerika Utara dan Danau Superior di Amerika Selatan. Yang E ada Danau Karst, yaitu danau yang terbentuk akibat proses pelarutan batu kapur oleh air hujan di daerah Karst. Danau di daerah Karst disebut dolin. Beberapa dolin yang berdekatan lama-kelamaan karena terkikis hujan sehingga bergabung membentuk uvala. Danau yang lebih besar dari uvala yaitu Polji. Yang F ada danau tapal kuda, yaitu danau yang berbentuk akibat minder sungai yang sudah terputus dari aliran aslinya, lalu terisi air hujan. Danau ini terdapat di daerah dataran rendah yang landai dan bentuknya seperti tapal kaki kuda. Yang G, danau bendungan, yaitu danau yang terbentuk karena pembendungan aliran permukaan. Proses pembendungan dapat terjadi secara alami atau longsoran ataupun buatan. Sebagai contoh, Danau Pengilon di Jawa Tengah terbentuk secara alami dan Danau Riam Kanan di Kalimantan dibangun oleh manusia. Yang selanjutnya ada potensi sebaran dan pemanfaatan perairan darat. Yang pertama, manfaatnya sebagai transportasi. Perairan darat yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi yaitu sungai. Di beberapa daerah seperti di Kalimantan dan Sumatera, sungai berfungsi selayaknya jalan raya. Alat transportasinya berupa perahu dengan berbagai ukuran. Contohnya, sungai yang digunakan untuk transportasi yaitu ada Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, Sungai Musi di Sumatera Selatan, Sungai Barito di Kalimantan Tengah, dan Sungai Memberamo di Papua, dan ada Sungai Siak di Riau. Kemudian sebagai wisata yang kedua, perairan darat yang dikelola dengan baik dapat dijadikan sebagai objek wisata. Contohnya perairan darat yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata yaitu Sungai Kapuas, Sungai Musi, Danau Toba, Danau Sentani, dan Rawa Pening atau Rawa Pening di Ambarawa. Itu sebagai wisata. Kemudian ada perdagangan. Di berbagai daerah, sungai dimanfaatkan untuk pasar. Kondisi ini merupakan perkembangan dari transportasi air. Pengangkutan hasil perkebunan melalui sungai mendorong masyarakat melakukan transaksi jual beli di sungai.
Pasar terapung biasanya pada sungai yang memiliki aliran tenang dan ukuran tidak terlalu besar dan lebar. Contoh pasar terapung di Indonesia antara lain ada Muara Queen di Banjarmasin, Ahpong di Bogor, serta Langkat di Sumatera Utara. Yang nomor 4 ada olahraga. Aliran sungai yang stabil dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga, misalnya arung jeram, selancar sungai, dan perahu dayung. Contoh sungai-sungai yang dimanfaatkan untuk olahraga yaitu Sungai Elo di Jawa Tengah, ada di Magelang ya, Sungai Kapar ada di Riau, dan Sungai Tulang Bawang ada di Lampung. Dan yang kelima ada sumber energi. Aliran sungai menyimpan energi kinetik yang dapat dimanfaatkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air atau singkatannya adalah PLTA. PLTA di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, misalnya PLTA Asahan 1 di Sumatera Utara, kemudian PLTA Gajah Mungkur di Jawa Tengah, serta PLTA Riam Kanan di Kalimantan Selatan. Perairan laut. Karakteristik perairan laut. Pantai dan laut merupakan istilah yang tidak dapat dipisahkan. Pantai merupakan batas air laut dengan daratan. Yang pertama, temperatur air laut. Temperatur air merupakan suhu rata-rata perairan laut. Dibagi menjadi dua lapisan. Yang pertama A, mixed surface layer, yaitu lapisan paling atas dari perairan laut. Lapisan ini relatif hangat karena menerima banyak sinar matahari. Sedangkan yang B, thermocline. Lapisan ini terdapat pada kedalaman 200 sampai 1000 meter. Terjadi penurunan temperatur secara drastis seiring dengan penambahan kedalaman. Dan selanjutnya ada tekanan dan kedalaman air laut. Makin dalam laut, maka besar tekanannya. Hukum yang menyatakan kondisi ini adalah hukum hidrostatis. Tekanan bertambah 1 atmosfer atau ATM setiap penurunan 10 meter. Yang ketiga, ada salinitas air laut. Salinitas merupakan kata lain dari kadar garam. Salinitas air laut merupakan tingkat kandungan garam pada perairan laut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar garam air laut antara lain A. Penguapan konsentrasi garam meningkat seiring besarnya penguapan. Yang B. Intensitas curah hujan. Apabila curah hujannya rendah, kadar garam relatif tinggi. Air hujan yang bersifat tawar mengurangi konsentrasi kadar garam di laut. C. Jumlah sungai. Makin banyak sungai yang bermuara di laut, makin sedikit kadar garamnya. Sebaliknya, apabila sungai yang bermuara sedikit, kadar garam tinggi. Kemudian yang 4, warna air laut. Secara fisik, air tidak memiliki warna. Air hanya menyerap cahaya kemudian dipantulkan. Tetapi jika Anda kalian ke pantai pasti melihat laut memiliki warna biru. Warna biru berasal dari pembiasan cahaya matahari. Gelombang cahaya biru dari sinar matahari lambat untuk menyerap ke dalam air. Kemudian yang nomor 5, morfologi dasar laut. Bentuk permukaan bumi diwarnai oleh pegunungan, lembah, dan dataran. Begitu pula yang ada di dalam laut. Jika air laut dikeringkan, terlihat relief dasar laut. Morfologi dasar laut dibedakan sebagai berikut. Yang A, landas benua atau continental shelf, merupakan dasar laut yang berbatasan langsung dengan benua, memiliki kedalaman kurang dari 200 meter, dan kemiringan pantainya tidak lebih dari 8%. B, lereng benua atau continental slope, merupakan kelanjutan dari landas benua. Kedalaman rata-rata lereng benua berkisar 200 sampai 1500 meter, dengan kemiringan sekitar 4-6% dan lebar mencapai 100 km. Penampakan lereng benua bervariasi disebabkan oleh aktivitas tektonik, erosi, pembedaan, akumulasi sedimen. Kemudian yang C ada lantai samudra atau ocean floor, merupakan bagian laut paling dasar sehingga sering disebut lantai samudra. Dasar lautan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, Deep Sea Plain merupakan bagian lantai samudra dengan kedalaman lebih dari 1.500 meter. Bagian ini meliputi 2/3 seluruh dasar laut di bumi loh. Kemudian yang nomor 2, Deep Sea merupakan
bagian terdalam dari lantai samudra. Penampakan yang ditemukan berupa palung. Palung atau yang disebut trough atau trench merupakan jurang sempit yang memiliki kedalaman lebih dari 5.000 meter. Oke, palung. Selanjutnya yang nomor 6, bentang alam dasar laut. Dasar laut memiliki varian bentang alam sebagai berikut. Yang A, gunung laut, yaitu gunung yang tumbuh dari dasar laut dan puncaknya hingga ke permukaan laut membentuk pulau. Contohnya gunung laut adalah gunung api anak Krakatau. B, Simon, yaitu gunung laut yang puncaknya tidak muncul ke permukaan laut, ketinggiannya mencapai 1000 meter dan lebih. Contohnya, Simon adalah St. Helena. C, Guyot, yaitu gunung dasar laut yang bentuknya menyerupai Simon, tetapi puncaknya datar. D, punggung laut atau ridge, yaitu punggungan atau semacam permukaan yang terangkat secara memanjang di dasar laut. Contohnya punggung laut adalah punggung laut Sibolga. E, ambang laut atau Drempel, yaitu pegunungan di dasar laut yang terletak di antara dua laut dalam. Contoh, ambang laut adalah ambang laut Sulut dan ambang laut Sulawesi. F, lubuk laut atau basin atau nama lainnya adalah backhand, yaitu bagian dasar laut yang berbentuk cekungan akibat ingresi atau penurunan. Contohnya lubuk laut adalah lubuk laut Sulu dan lubuk laut Sulawesi. Yang terakhir G, palung laut atau trough atau nama lainnya adalah trench, yaitu bagian dasar laut yang berbentuk lembah dalam dan memanjang akibat proses igresi. Contohnya palung laut adalah palung Sunda, palung Mindanao, dan palung Mariana, yaitu palung terdalam di dunia. Selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika perairan laut. Perairan laut terlihat diam dan konstan, tetapi sebenarnya mengalami pergerakan dan perubahan. Penyebab dinamika perairan laut antaranya sebagai berikut, ada 3 ya. Yang pertama itu adalah gelombang, merupakan pergerakan naik turun air laut yang arahnya tegak turun dengan permukaan air yang berbentuk kurva. Kalian udah pernah melihat gelombang? Kalau kalian wisata ke pantai, maka itu yang disebut gelombang yang datang ke permukaan pantai. Kemudian yang kedua ada arus laut atau sea current. Arus laut merupakan gerakan air laut yang memiliki arah tetap dan teratur dalam cangkupan luas. Arus laut, kalau kalian pernah menaiki kapal, kalian akan tahu arus laut itu bentuknya seperti apa. Jadi seperti kayak ombak, dia terbawa arus seperti kayak angin itu. Kemudian yang ketiga ada pasang surut atau tides. Pasang surut yaitu kecenderungan air laut mengalami kenaikan dan penurunan akibat gaya gravitasi bulan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi laut. Klasifikasi berarti itu kan penggolongan. Ada berapa klasifikasi laut itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama laut ingresi. Laut ingresi merupakan laut yang mengalami penurunan dasar laut akibat aktivitas tektonik. Proses penurunan ini menghasilkan lubuk laut dan palung laut. Contoh laut ingresi yaitu Laut Banda, juga Laut Flores dan Laut Sulawesi. Yang kedua, laut transgresi. Laut transgresi merupakan kebalikan dari laut ingresi, yaitu laut yang mengalami kenaikan permukaan atau penurunan daratan. Proses tektonik menyebabkan wilayah pantai lebih sempit dan perairan makin luas. Proses penurunan daratan ini terjadi pada akhir masa Pleistosen ketika es mulai mencair. Contohnya Laut Arafuru. Yang ketiga ada laut regresi. Laut regresi merupakan laut yang terjadi karena penyempitan laut karena pengendapan atau pengangkatan daratan. Pengangkatan daratan berlangsung selama masa Deluvium, contohnya Selat Malaka. Dan kemudian ada persebaran. Persebaran berdasarkan letaknya. Pembagian laut berdasarkan letaknya yaitu dibagi menjadi 3. Laut tepi yaitu merupakan
Laut yang terletak di tepi benua. Laut ini memisahkan benua dengan samudera. Contohnya Laut Jepang dan Laut Cina Selatan. Yang kedua, laut pedalaman. Laut yang terletak di antara dua benua, contohnya Laut Mediterania dan Laut Merah. Yang ketiga, Laut Tengah. Laut yang dikelilingi oleh daratan benua, contohnya Laut Hitam dan Laut Mati. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang persebaran dan pemanfaatan biota laut di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia itu memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Perairan laut Indonesia menyimpan potensi sangat besar. Potensi perairan laut Indonesia merupakan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di perairan laut disebut biota laut. Kemudian potensi biota laut Indonesia sebagai berikut. Antaranya ada ikan banyak ya di Indonesia ya, seperti yang kalian ketahui. Kalian mengenal jenis ikan apa aja? Ikan tenggiri, ikan tuna, ikan kembung, dan lain sebagainya, masih banyak. Kemudian yang kedua ada hutan mangrove. Kalau kalian pernah berkunjung di hutan mangrove yang dekat di Jogja ya, contohnya itu ada di daerah Kulon Progo. Nah, itu adalah hutan mangrove. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi pengikisan daratan atau pengikisan yang disebabkan oleh air laut. Kawasan ini berada di daerah pasang surut, landas berlumpur, dan ombak tenang. Tanaman yang paling umum ditemui pada hutan mangrove di Indonesia yaitu pohon bakau. Kemudian yang ketiga ada terumbu karang. Terumbu karang itu juga banyak jenisnya yang ada di Indonesia. Salah satunya terumbu karang yang kayak rumput laut itu jenisnya sangat amat banyak di Indonesia. Yang keempat ada mutiara. Laut Indonesia merupakan habitat yang tepat untuk biota kerang. Salah satu kerang yang memiliki manfaat secara ekonomi yaitu kerang tiram yang akan menghasilkan jenis mutiara. Oke, yang selanjutnya akan kita bahas adalah pencemaran dan konservasi perairan laut. Perairan Indonesia yang tak luput pencemaran berupa sampah, limbah pabrik, kebocoran pipa minyak, dan eutrofikasi. Perubahan iklim juga mengancam kawasan pesisir. Upaya untuk mengurangi kerusakan ekosistem pantai dapat dilakukan dengan cara menanam pohon bakau seperti tadi yang sudah kita bahas, yaitu hutan mangrove. Kemudian membangun instalasi pembuangan sampah pantai, membudidayakan rumput laut dan terumbu karang, serta mengolahnya sebagai tempat wisata. Agar kenapa? Kalau pantai sudah diolah menjadi tempat wisata, maka orang akan berpikir dua kali untuk membuang sampah sembarangan. Dan juga daerah wisata itu misalnya dijadikan daerah konservasi biota laut, maka di situ nanti akan dikenakan sanksi apabila membuang sampah secara sembarangan. Gitu maksudnya. Selanjutnya kita bahas tentang konservasi air tanah dan daerah aliran sungai. Yang pertama, air tanah. Air tanah terdapat pada lapisan batuan yang disebut lapisan akuifer. Air di dalam tanah layaknya sungai-sungai di permukaan jumlahnya sangat besar. Air ini mengalir melalui lapisan batuan permeable, yaitu lapisan batuan yang dapat dilalui oleh air. Pada lapisan batuan impermeable, yaitu lapisan batuan kedap air akan tertampung. Macam-macam air tanah. Macam-macam air tanah, keberadaan air tanah ini tergantung pada jenis tanah dan batuan penyusunnya. Oke, macam-macamnya ada apa aja? Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, air tanah dangkal atau phreatis. Air tanah yang berada di bawah permukaan tanah langsung sehingga tidak ada lapisan penghalang. Air tanah dangkal terletak di atas lapisan kedap air atau impermeable. Lapisan kedap air merupakan lapisan yang tidak dapat ditembus oleh air. Kemudian yang kedua ada air tanah dalam atau artesis. Air tanah dalam merupakan air di dalam tanah yang berada di antara dua lapisan kedap air atau nama lainnya adalah impermeable. Air dapat ditemukan di bawah lapisan kedap air impermeable tadi. Air tanah dalam berasal dari daerah tangkapan hujan di wilayah hulu. Kemudian yang B, permasalahan dan konservasi air tanah. Sebagai sumber air yang selalu dimanfaatkan, air tanah tidak dapat lepas dari berbagai permasalahan. Konsumsi yang tidak memperhatikan kemampuan ekosistem memperparah
permasalahan air tanah. Jadi konsumsi kita berlebihan dalam kita menggunakan air sehari-hari itu juga nanti akan berpengaruh terhadap konservasi air tanah juga, akan semakin berkurang. Permasalahan air tanah yang sering ditemui antara lain yang pertama, penurunan muka air tanah. Kondisi ini disebabkan oleh pemanfaatan air tanah dalam secara berlebihan. Penurunan muka air tanah dapat juga disebabkan oleh aktivitas vulkanik, tektonik, dan adanya rongga di bawah tanah. Yang kedua ada amblesan tanah atau nama lainnya adalah land subsidence. Merupakan peristiwa turunnya permukaan tanah dari kondisi normal. Penurunan ini disebabkan oleh proses alam dan faktor manusia. Salah satu penyebabnya yaitu buruknya sistem drainase serta pembangunan wilayah yang berlebihan. Itu jadi perumahan, pemukiman yang berlebihan itu juga nanti akan berpengaruh terhadap amblesan tanah. Yang ketiga, intrusi air laut, yaitu peristiwa masuknya air laut ke dalam air tanah di sekitar kawasan pesisir. Kondisi ini ditandai dengan perubahan air tanah yang tawar menjadi payau. Intrusi air laut disebabkan oleh pengambilan air tanah dalam yang berlebihan. Jadi kalau air tanah dalam itu diambil secara berlebihan, maka itu akan membuka peluang air lautnya ini dia akan masuk ke permukaan si air dalam gitu. Jadi makanya dari air tawar berubah menjadi air laut gitu ya. Selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai lembaga-lembaga yang menyediakan dan menggunakan data hidrologi di Indonesia. Data hidrologi itu yang mengenai tentang air ya, berarti data perairan di Indonesia digunakan untuk apa aja? Salah satunya adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang lebih kita kenal familiarnya dengan singkatan BMKG. Untuk apa data hidrologi di BMKG itu? Nah, produk-produk layanan BMKG yang terkait dengan hidrologi antara lain perakiraan cuaca. Jadi cuaca hari ini itu mendung atau berawan atau hujan lebat. Nah, itu menggunakan data hidrologi. Dan juga digunakan untuk potensi banjir, neraca air, analisis curah hujan harian, dan informasi tentang suhu muka air laut. Itu. Kemudian yang kedua, lembaga yang menggunakannya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau singkatannya adalah KPUPR. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki bagian khusus yang menangani air, yaitu Badan Hidrologi dan Tata Air atau disingkat Litbang Sumber Daya Air. Nama lainnya itu ya. Di bawah Pusat Penelitian dan Pengembangan serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Balai Hidrologi dan Tata Air bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan hidrologi dan tata air. Hasil temuan data dari Balai Hidrologi dan Tata Air akan digunakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk merumuskan kebijakan. Selanjutnya, lembaga yang membutuhkan data hidrologi yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau disingkat dengan KLHK. Ketersediaan air sangat berkaitan dengan keberadaan hutan, terutama yang berada di bagian hulu. DAS. DAS itu singkatan dari daerah aliran sungai. Untuk menjamin ketersediaan air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung atau disingkatnya dengan DASHL. Dirjen DASHL memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung. Keberadaan Dirjen DASHL diharapkan mampu mewujudkan pengolahan DAS yang terpadu. Kemudian lembaga yang membutuhkan data hidrologi selanjutnya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau disingkatnya adalah KESDM. Informasi tentang air yang dikeluarkan oleh KESDM berasal dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan atau disingkatnya adalah PATGTL. Di bawah Badan Geologi, PATGTL memiliki fungsi menyusun kebijakan teknis, perencanaan program, pemberian rekomendasi teknis wilayah konservasi, serta pelaksanaan pemetaan. Kemudian pelaksanaan pemetaan
juga perekayasaan dan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan konservasi air tanah. Badan ini berwenang mengeluarkan rekomendasi pendayagunaan air tanah dan pelaksanaan pengeboran.